karena, waktu apalagi LPJN-nya Komfis itu tabrak, mau kan minta surat, apa ya, surat yang ke dosen itu loh, apa sih namanya? Surat Buat apa? kayak Perizinan tah? dosen Dispen, ini dispen tuh nggak sih? jadi pembimbing Bukan dosen ya? ini tuh jadi pembimbing proker ini, surat apa sih? Oh, penanggung jawab tah? Surat kerja, apa sih, surat apa Oh, ya, buat dosennya, jadi dosennya iya. bisa dinilai gitu loh, bisa dapat Ah, itu, buat perizinan kan. Nah, waktu itu, kita tuh kan udah pakai Pak Andreas tuh. Nah, ah, tapi kita mau ngajuin surat itu kayak belibet di Bu Nurulnya. Jadi Bu Nurul itu kayak, kita bilang nih hari Jumat, "Ibu, kami mau mengajukan surat ini, surat ke dosen, surat ini." Nah, ibunya minta, LPJ-nya selesaiin dulu, Mbak. Bukan deng, bukan LPJ, apa ya waktu itu, surat apa gitu, Mbak, selesaiin dulu. surat Nah, perizinannya itu pokoknya surat lah intinya kan? iya, tapi waktu surat itu diselesain, kan dikasih tenggang itu kayak 1 minggu. Waktu itu suratnya diselesain, kita kasih ke Bu Nurul, ternyata Bu Nurulnya bilang, "Udah nggak bisa masukin lagi." Lah, kamu bilangnya minggu depan bisa, kok tiba-tiba sekarang nggak bisa lagi gitu. Dan itu Ah, nggak cuma sekali, itu sudah berkali-kali, dan Mas Faza juga sudah bingung untuk menghadapi itu gimana. nah berarti kira-kira sistem apa yang dari permasalahan itu kira-kira sistem apa yang kamu butuhin deh? Menyambungkan pekerjaan TU dengan persuratan BEM. Berarti Jadi bukan kayak, ke wadeknya, lebih ke arah TU-nya. soalnya kalau wadek itu dia gak terlalu sepeduli itu sama kalian-kalian. Kalau Ah, TU itu lebih penting karena kayak, eee, proker iya mau sih. bakal tetap jalan walaupun suratnya itu di meja wadek dan wadek gak membaca, pokoknya udah ada tanda tangan Pak Bas, itu prokermu bakal tetap jalan. Tapi kalau, Iya sih. Iya eee, sih. sebelum sebelum ke Pak Bas kan harus ke TU dulu, tapi kalau di TU udah macet, terus prokermu gak akan iso jalan. Terus apalagi di TU iku ya ribet Bu Nurule kan, terus juga ditemui susah, tapi sekali ditemui besit-besit bikin susah. Terus ya itu, gimana caranya kita bisa kayak Bu Nurul nih lagi, masukin apa, input apa, data apa, surat-surat apa. Nah, itu kita perlu jadwal itu supaya kita bisa masukin proker kita. Berarti ibarat kata surat menyurat, jadi antara BEM ini terintegrasi langsung sama tata usahanya TU. Fasilkom. Iya, jadi biar kita tuh nggak, apa ya, nggak saling tebak menebak gitu loh, dan komunikasinya iso enak. Jadi kayak, "Oh, Nah, Bu Nurul lagi masukin ini, berarti aku bisa nih masukin ini. Oh, Bu Nurul lagi nggak masukin ini, aku bisa menawarkan ini ke Bu Nurul," gitu. oke. Nanti pas wawancara jangan disebut merek ya, Nau ya. Terus gimana? Nggak Ya bisa aku udah tuh dari gitu kan. tata usaha aja udah Asik. jangan disebut Bu Nurulnya. Oke. By the Dan ada way, yang mau ditambahin nggak, Gan? Gani, kamu itu, Halo, halo. KWN sama aku nggak sih? Iya, Iya. satu kelompok kan? Oh, iya, iya. Kelompok terakhir. Ah, stop. Oke. Ini aku harus memperkenalkannya sebagai BEM. Iya, BEM lah, BEM di bidang apa? Oke. Jujur Harus aku on kemarin cam? udah diwawancarain, Nau. Males banget. Harus on cam? Enggak. Enggak, Enggak kan? aman kok. Enggak. Enggak. Gan udah ready kan? Udah. Ini masih nunggu Huda kah, kan? Atau Gimana? gimana? Mas Noval eh, lagi deket sama Huda nggak? Lagi bareng sama Huda atau enggak? Enggak kayaknya. Enggak, enggak. Soalnya Huda di rumahnya harusnya. Alah. Coba Telepon aja, telepon. telepon. Telepon dulu ya, coba telepon. Nah, Oh, ini. Nah, ini. ini dia. Jujur tadi aku ngiranya kalian udah bikin sistem terus kayak harus ada masukan fitur apa gitu untuk BEM, ternyata Nah, itu juga nantinya gambaran Nau sih. kira-kira apa aja yang perlu ditambahin fitur-fiturnya. Kira-kira kamu nih ada mau request apa sih? Saya sebagai bendahara mau request LPJ bendahara harus selalu ada semua. Ya intinya jangan yang terlalu spesifik banget yang pakai bahasa yang general aja sih.
Soalnya kan kalau kamu ngomong pakai bahasa itu kan cuma yang BEM doang yang ngerti. Oke, Paham kan? paham. Udah kan, udah ready kan buat record? Oke, aku udah ready. Eh, udah sama Noval. Kalian udah ngerti belum briefingannya? Udah belum sih ya? Atau share aja itunya apa pertanyaannya? Halo, apa? Jadi Serius? jadi nanti kan yang aku nanya ke kamu deh. Yang bikin ide sistem BEM ini siapa kemarin? Udah dipilih sama Bu Afina langsung, jadi langsung ditentukan materinya. Jadi kita itu ngisi kelompok itu udah langsung sama temanya sekalian itu. Jadi nggak bisa milih. Tapi udah ada bayangan belum dari kalian sebelumnya? Jadi udah ada bayangan belum? Belum. Apanya nih? Oh, kebutuhannya. Pertanyaannya sama sistemnya yang kira-kira. Belum sih jujur. Berarti ngikut aku sama Gani aja. Iya. Iya. Aku ngikut kamu juga, Han. Hah? Aku juga ngikut kamu, kan kamu yang lebih paham. Ya soalnya kemarin aku habis diwawancarain, makanya aku ngerti sama ADS kelas lain. Oh. Iya. Baiklah. Bentar ya, saya headset dulu. Kalau aku keluar, kalian keluar semua nggak ya? Oh enggak ya. Ya aku keluar dulu ganti device. Oke. Ayo, udah ready belum kan? Kalau yang Udah. Recordnya kan? Iya. Oke, udah. Aman. Yuk. Gimana perkenalan dulu kah? Iya, perkenalan nggak sih? Ini emang dibutuhin sama Bu Afina recordingnya ya? Enggak kok. Ininya aja hasilnya di Word-nya. Jadi wawancaranya biasa aja, normal. Oke. Usah terlalu formal lah, nyantai aja. Pokoknya kan nangkep isi dari wawancaranya. Oke. Iya, benar. Udah ready ya kan ya? Aku mulai ya. Iya. Oke. Jelasin. Oke. Di mute dulu coba, udah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini Kak dari kelompok berapa kita? 5. Kelompok. Oke. Ulang. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 5 mata kuliah analisis desain dan sistem ya. Jadi di sini kami ingin mewawancarai salah satu anggota BEM ya terkait sistem yang nantinya akan kita implementasikan di tugas ini. Nah, perkenalkan nama saya Farhan Hidayat dengan NPM terakhir 187. Baik, perkenalkan nama saya Gani Maulana Lansi dengan NPM akhir 116. Perkenalkan nama saya Agus Rahmatul Huda dengan NPM terakhir 195. Saya Naufal Zinin dengan NPM terakhir 236. Oke. Jadi di sini saya bersama salah satu anggota BEM ya. Boleh perkenalan diri, Kak? Halo, aku Karisa Naura Rajwa dengan NPM akhir 063. Saya dari mahasiswa Sains Data semester 4. Saya di BEM menjabat sebagai anggota staf bidang luar negeri. Oke. Baik, Kak.
Jadi di sini kan kita mendapatkan tugas kurang lebih seperti yang saya sebutkan di awal tadi ya, kayak yaitu kita ingin membuat skema sistem dari BEM itu sendiri gitu. Nah, dari kakak kira-kira sistem apa sih yang dibutuhin di BEM fakultas kita, Kak? Sementara ini sih baru kepikiran karena aku kan bidang luar negeri ya. Jadi proker-prokerku tuh berhubungan sama orang eksternal, sama pihak-pihak eksternal, yang dimana butuh banyak persetujuan persuratan untuk mengadakan program kerja di bidangku. Nah, persuratan-persuratan ini tuh kadang tuh nggak terintegritas gitu loh, kayak maksudnya antara TU dan BEM, antara TU dan kami itu sering ada miskomunikasi kan. Jadi akhirnya tuh malah kayak habis mengerjakan ini yang sesuai disuruh oleh TU, tapi tiba-tiba ternyata nggak sesuai dengan apa yang diminta. Nah itu tuh kayak kurang satu pikiran gitu loh. Nah harapannya sih ada sistem yang bisa bikin persuratan yang ada di TU itu bisa terintegrasi sama persuratan yang ada di BEM, terutama persuratan-persuratan yang berhubungan dengan pihak eksternal dan dosen-dosen. Apalagi kalau kami sedang mengadakan program kerja, itu kan kami butuh dosen pembimbing kan ya. Nah, dosen pembimbingnya ini juga perlu surat. Nah, banyak kasus-kasus itu dari beberapa proker yang ke belakang ini, itu banyak persuratan itu yang nggak jalan dan kehambat karena satu hal miskomunikasi gitu loh. Harapannya sih ada sistem yang bisa menyambungkan pikiran antara TU dan BEM itu aja sih. Berarti secara tidak langsung itu ada sistem yang terintegrasi langsung sama TU fakultas ya, Kak ya? Yang Iya. emang kita bisa push and request gitulah kurang lebih ya. Benar, iya. Harapannya sih bisa. Berarti itu kan masalah persuratan, Kak. Kalau misalnya selain dari itu ada nggak kira-kira yang terpikirkan? Mungkin yang kupahami nih ya, yang kupahami kan kalau misalnya proker-proker itu kan biasanya kan banyak tuh dokumen-dokumen penting tuh. Kira-kira perlu pengarsipannya juga nggak, Kak? Perlu sih, apalagi dokumen-dokumen untuk angkatan di atas kita nanti, di saat kita udah turun jabatan dari periode kami, pastinya kan angkatan baru itu bakal butuh surat-surat yang proker-proker sebelumnya, karena untuk memulai proker kan mereka harus punya patokan kan. Nah, patokan itu bisa diambil kalau ada arsip yang tersedia. Selama ini arsip kami tuh masih acak-acakan kan, belum ada yang benar-benar tertata, terstruktur itu nggak ada. Apalagi untuk penataan-penataan dana. Aku kan sebagai bendahara di beberapa proker ya, itu tuh menurutku aturan-aturan penulisan dana dan lain sebagainya di LPJ tahun-tahun sebelumnya, apalagi proker terbaru bidangku yang FKBM itu benar-benar masih acak-acakan, nggak terstruktur. Kalau bisa sih ada pengarsipan kayak gitu, justru lebih bagus lagi karena jadi lebih tertata dan apa yang kita mau itu bisa gampang kita cari. Gitu sih. Berarti nantinya itu jadi acuan-acuan untuk regenerasi periode-periode selanjutnya nantinya ya di BEM fakultas itu ya, Kak ya? Iya benar. Nah, kira-kira nih Kak, kalau semisalnya itu nanti kita terrealisasi nih Kak, kira-kira Kakak ada butuh salah satu fitur gitu atau fitur apa yang paling Kakak inginin kalau semisalnya ada? Fitur ID atau password atau semacam hal yang seperti itu supaya dokumen dari bidang A, misal dari bidang luker itu nggak bisa dibuka sama bidang lainnya. Terus dokumen dari bidang ini nggak bisa dibuka sama bidang lainnya gitu. Jadi kita punya batasan. Misal staff itu cuma bisa mengakses sampai dokumen program kerja aja. Sedangkan kalau Kabid atau ketua bidang itu bisa mengakses sampai LPJ dan lain sebagainya, terus bisa mengakses ke TU untuk masalah persuratan.
nanti ketua BEM beda sendiri, beda lagi aksesnya dan lain sebagainya. Jadi lebih tertata untuk aksesnya dan terbatas gitu. Oke, berarti kurang lebih tuh jadi nanti kita bikinin username sama password yang dimana itu punya perizinannya masing-masing sesuai dengan hierarki jabatan di BEM fakultas tersebut ya, Kak ya? Iya benar. Oke. Biar informasinya tetap terjaga. Oke, oke. Dari yang lain ada pertanyaan nggak? Dari Gani atau Untuk sejauh ini sih belum ya, belum ada. Barangkali yang lain ada. dari Huda atau Noval atau Yogi yang baru join? Join. Udah. Untuk saat ini belum juga sih. Mungkin habis ini kita perlu ngembangin lagi kebutuhannya. Oke. Oh iya, aku tambahin sedikit lagi nih, Kak. Kira-kira kalau semisalnya ini terjadi juga nih, ini perlu terintegrasi ke web fakultas atau tidak, Kak? Web fakultas itu maksudnya yang Fasilkom itu ya? Betul, karena kan kalau yang kita tahu kan selama ini kan kita kan kalau misalnya mau bikin surat rekomendasi dari fakultas kan kita harus mengakses fakultas kurang lebih seperti itu, Kak. Apakah akan kebayang sistemnya seperti itu atau bagaimana? Kalau diintegrasikan ke web fakultas sebenarnya oke, cuma ya itu tadi harus ada user sama ID-nya biar yang bisa mengakses cuma BEM aja, biar kalau disambungin ke web kan bisa lebih gampang kan ya buat aksesnya. Cuma ya rawan bocor aja kan informasinya. Nah, itu gimana caranya biar sistemnya itu bisa ngamanin data-data yang memang cuma bisa dibuka oleh TU dan BEM gitu aja. Itu sih. Oke, Bagus sih oke. kalau mau disambungin ke web. Oke. Nah, aku pengen nanya lagi, semisalnya sistem ini terlaksana nih, Kak. Kira-kira yang bakal maintenance nantinya itu siapa ya, Kak? Maintain Apakah sistemnya. langsung ke IT fakultas kah? Apakah IT fakultas punya wewenang atau kewajiban gitu? Harusnya Kayak Pak kalau Aris? yang maintain belakangnya ya, maksudnya keseluruhannya, harusnya fakultas kan, soalnya kan melibatkan TU juga dan melibatkan web Fasilkom. Kalau untuk persuratannya dan isi-isinya, nah itu bisa dari BEM juga, bisa dari fakultas juga. Kayaknya sih kayak gitu sih. Oke, oke. Eh, sama satu lagi nih, Kak. Kalau misalnya sistem ini jadi, sistem ini harus maksudnya harus standby 24 jam bisa diakses atau enggak, Kak? Atau di jam-jam tertentu saja? Kira-kira harapannya dari Kakak sendiri? Harapanku sih bisa standby 24 jam ya, karena BEM itu nggak ada jam kerja teman-teman. Jadi kayak jam 1 malam pun kita tetap bekerja. Jadi kalau bisa di standbyin 24 jam, karena kan kita nggak tahu kapan kita butuhnya. Bisa aja malam-malam, bisa aja pagi-pagi. Kalau 24 jam kan kita bisa lebih fleksibel buat dapat data yang memang kita mau butuhkan. Oke. Sama terakhir nih, Kak. Mau nanya, kalau sistem ini nantinya jadi, itu Kakak berharap sistem ini tuh bisa diakses dari mana dari device apapun atau hanya laptop saja atau HP aja gitu? Karena ini kan katanya mau digabungin ke web, Iya. harusnya sih bisa diakses di banyak device, mau di HP, mau di laptop, mau di iPad, mau di tablet, apapun itu harusnya bisa. Jadi lebih enak aja, gak perlu harus bawa laptop untuk mengerjakan proker atau dapat datanya gitu. Oke, berarti multi platform ya. Iya, betul. Guys, dari kalian ada pertanyaan nggak? Kalau dari aku sih udah cukup ya. Dari Huda gitu, Mas Noval, Mas Gani, Mas Yogi.
Ini sih saya ada satu pertanyaan. Untuk kakaknya nih ada harapan nggak ya buat sistem kita itu nanti kakaknya pinginnya jadi yang yang seperti apanya gitu? Tahu nggak ya? Eh, harapannya besar banget jujur. Karena selama satu periode itu masih banyak kan data-data yang acak-acakan tempatnya, mau ada yang di drive, ada yang harus dikirim dulu dari atasan, ada yang harus gini, ada yang harus minta dulu. Itu kan kayak nggak efisien dan nggak efektif banget buat kinerja kita juga. Nah, terus juga buat integrasi ke TU-nya itu harapanku besar banget jujur. Karena kita udah berkali-kali bermasalah dengan persuratan-persuratan yang ada di TU kan. Jadi kalau bisa ada sistem yang mempermudah itu, jadi kita satu pemikiran dengan TU, kenapa enggak gitu. Itu sih. Berarti yang paling penting bagi kakak ini, maksudnya yang paling kakak highlight itu integrasi antara surat menyurat dari BEM ke tata usaha fakultas ya kak ya? Iya, benar. Soalnya kan kita melakukan program kerja itu juga sebenarnya untuk kepentingan fakultas juga kan, nggak cuma kepentingan BEM aja. Jadi biar kerasa dua-duanya itu benar-benar niat untuk mengadakan acara tersebut, benar-benar ada niat untuk mengadakan acara tersebut, nggak cuma dari BEM aja gitu. Oke. Dari Mas Huda cukup? Oke, cukup. Terima kasih. Dari Mas Gani atau Mas Yogi, Mas Noval? Ada pertanyaan kah? Ada tambahan? Sepertinya enggak ya, karena sebagian besar pertanyaan sudah ditanyakan sama Farhan. Mungkin cukup sih dari aku. Oke. Berarti kita akhirin aja ya. Boleh. Yang lain gimana yang lain? Oh. Diakhiri kah atau ada yang tanya lagi? Cukup ya. Sorry, aku masih ada satu pertanyaan terakhir. Oke. Sebelumnya, kan ini kan sistem ini kan nantinya kan semisalnya memang terlaksana kan pasti kita akan menggunakan database ya kan ya. Nah, sebelumnya kakak kalau misalnya menyimpan file-file itu di mana kak biasanya kan, entah di Google Drive kah atau di Notion atau hanya by lokal ini aja kak, penyimpanan lokal gitu? Kalau di bidangku, apalagi departemenku, itu kita nyambunginnya lewat drive untuk file-file semua ini, itu lewat drive dan ada pembatasan akses di drive-nya untuk anggota, untuk kepala bidang, untuk sekretaris itu ada pembatasannya, ada batasannya. Oke. Jadi lewat drive. Oke. Oh ya, boleh nggak aku kasih saran sedikit juga untuk rencana sistemnya ini? Boleh banget malah. Kalau bisa nih, kan kita setiap periode ganti anggota ya. Jadi untuk password ID dan lain sebagainya untuk keamanan data itu kalau bisa setelah satu periode itu nggak diaktifkan lagi untuk password dan ID-nya. Jadi yang sudah lewat dari periode tersebut udah nggak bisa mengakses lagi untuk masuk ke web yang terintegrasi dengan TU ataupun dengan data-data dari BEM untuk keperluan BEM gitu. Oke, berarti secara nggak langsung username dan password akun dia itu dinonaktifkan ya kak ya? Dikarenakan periodenya sudah habis begitu ya? Benar, jadi setiap periode akan dapat akun dan ID baru untuk setiap anggota BEM gitu. Oke, not. Kita catat. Oke. Terima Itu aja kasih. sih kak. Terima kasih banyak kak udah meluangkan waktunya. Maaf juga mengganggu waktunya. Iya, apa. Sama-sama. Semoga jadi ya sistemnya. Ya, semoga. Oke, aku akhiri ya. Iya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Cut kan.